bersama Al-Ustadz Dr. Mustafa Adarimi, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah menjelang akhir kajian nanti akan ada sesi tanya-jawab, baik secara interaktif atau melalui chat, dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu Ustadz. Kaifa Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum aidan? Alhamdulillah bi khair Ustadz, insyaallah. Baik, tanpa membuang waktu kepada Ustadz, kami persilakan tafadhol mazkur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermajelis walaupun majelis online. Kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kesabaran. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tanpa kemudahannya, nikmat yang besar ini tidak akan bisa kita wujudkan dengan baik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Dan mudah-mudahan dengan syukur tersebut, Allah terus memberikan nikmatnya kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan, semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik. Rumahku, syurgaku, baiti, jannati. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, rumahku adalah syurgaku. Baiti, jannati merupakan ungkapan yang indah untuk bangunan rumah tangga seorang muslim. Sungguh ini merupakan gambaran yang luar biasa yang bisa memberikan kepada kita semuanya ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Dan tentunya ini sangat dirindukan oleh semua orang yang sedang membangun rumah tangganya. Baiti jannati menggambarkan adanya surga dunia yang hadir dalam sebuah rumah tangga. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus memahami bahwa hadirnya surga dalam rumah tangga kita tidak akan terwujud dengan sendirinya. Kita harus benar-benar berusaha untuk mewujudkannya. Bahkan bisa jadi kita harus mengeluarkan segenap pengorbanan yang besar untuk mewujudkan baiti jannati ini. Dan usaha tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja.
Seperti misalnya dalam rumah tangga, ya, itu ada 3 pihak. Ada ayah atau suami yang dia merupakan kepala rumah tangga. Ada istri atau ibu yang dia merupakan orang yang bertanggung jawab ketika seorang ayah atau seorang suami tidak ada di rumahnya. Dan pihak yang ketiga adalah anak. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau usaha untuk mewujudkan baiti jannati ini hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, misalnya seorang ayah saja, atau seorang ibu saja, atau seorang anak saja, maka ini akan sangat sulit sekali untuk terwujud. Beda kalau semuanya mengusahakan baiti jannati. Semuanya berusaha untuk mewujudkan surga dalam rumah itu secara bersama-sama, secara gotong royong. Maka baiti jannati akan sangat mudah untuk diwujudkan. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, secara garis besar, untuk membangun baiti jannati, maka seluruh anggota keluarga harus punya komitmen untuk menghidupkan syariat Allah di dalam rumah tersebut. Ya. Jadi semua anggota rumah tangga, dari ayah, ibu, anak, atau suami, istri, anak, harus punya komitmen untuk menghidupkan syariat Allah, menjalankan syariat Allah di dalam rumah itu. Kalau mereka punya komitmen, dan akhirnya mereka bisa menerapkannya di dalam rumah tersebut, maka pastinya baiti jannati akan benar-benar dirasakan oleh semua anggota keluarga. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, apa saja yang harus diusahakan oleh semua anggota keluarga ini untuk mewujudkan baiti jannati ini? Disinilah pembahasan inti dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, saya akan membawakan beberapa poin yang mudah-mudahan bisa kita dari usaha menghidupkan syariat Allah di dalam rumah tangga. Jadi isilah rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Isilah rumah kita dengan zikir-zikir. Isilah rumah kita dengan sholat. Rumah yang di dalamnya dihidupkan dengan Al-Quran, zikir, dan sholat, maka rumah tersebut akan benar-benar menjadi rumah yang nyaman, rumah yang lapang, rumah yang menjadikan hati penghuninya benar-benar tentram, benar-benar tenang. Karena rumah itu
menjadi hidup jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau kita misalnya punya teman yang menemani kita dan dia hidup, kita senang dekat-dekat dengan dia. Karena orangnya hidup, orangnya menyenangkan. Beda kalau kita punya teman, dia mati di samping kita, tapi dia mati. Dia menjadi mayit. Apakah kita senang dekat-dekat dengan dia? Atau seperti orang yang mati, tidak menyenangkan, diam saja, tidak menghibur temannya, tidak berusaha menjadikan suasana yang bahagia. Kita tidak senang hidup bersama orang yang demikian. Rumah juga demikian jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita bisa menjadikan rumah kita itu rumah yang hidup. Bagaimana menghidupkan rumah ini? Caranya dengan mengisinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan zikir-zikir yang disyariatkan, dan juga dengan salat-salat sunnah bagi yang laki-laki, dan salat-salat dan semua salat bagi yang perempuan. Coba kita renungi hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam Sahih Muslim disebutkan sabda Rasulullah SAW, "Mathalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitul ladzi la yudhkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di dalamnya dibacakan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan rumah yang di dalamnya tidak dibacakan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Ini yang tadi saya sampaikan. Rumah yang di dalamnya dibacakan zikir-zikir, dan zikir itu artinya sangat luas. Ya, bacaan Al-Quran zikir. Kemudian zikir-zikir yang lainnya masuk dalam zikir. Salat yang dibaca di dalamnya juga zikir-zikir. Salat sendiri itu juga bisa disebut sebagai zikir. Wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Didikkanlah salat untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku." Rasulullah katakan, rumah yang di dalamnya dibacakan zikir itu seperti orang yang hidup. Dan rumah yang di dalamnya tidak dibacakan zikir itu seperti orang yang mati. Kalau kita bersama orang yang hidup, hati kita tenang. Hati kita menjadi bahagia, tentram. Beda kalau kita bersama orang yang mati. Hati kita tidak tenang, kita takut, kita merasa kesepian. Hati kita tidak tentram. Makanya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jadikan rumah kita selalu hidup dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan salat-salat kita. Dan alangkah baiknya yang membaca Al-Quran dan berzikir itu orang-orang yang ada di dalamnya. Bukan hanya misalnya menghidupkan HP, ya, menghidupkan bacaan Al-Quran dari alat-alat elektronik. Seperti misalnya menghidupkan bacaan Al-Quran dengan HP atau dengan tape recorder atau dengan alat-alat elektronik yang lainnya. Saya tidak katakan ini salah. Ini suatu kebaikan. Tapi alangkah baiknya orang-orang yang hidup di rumah itu sendiri yang membacanya. Jadi ayah membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Ibu membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Anak-anak membaca sendiri Al-Quran itu di dalam rumahnya. Ini jauh lebih besar pengaruhnya
daripada pengaruh bacaan Al-Quran yang dibunyikan dari alat-alat elektronik. Wallahu a'lam. Di dalam hadis yang lain, ini juga riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan, karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, tidak dibacakan zikir di dalamnya, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, itu seperti kuburan. Coba jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, bayangkan kalau jamaah ada di kuburan. Apakah jamaah akan tenang? Apakah hati akan tentram? Ataukah yang ada hati takut, hati khawatir kalau ada sesuatu yang tiba-tiba terlihat di depan kita? Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada ketidaktenangan, ketidaktentraman, ketidaknyamanan di kuburan. Kalau kita tidak ingin rumah kita seperti kuburan, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah surat Al-Baqarah di dalamnya. Bacalah surat Al-Baqarah di dalamnya. Kenapa surat Al-Baqarah? Karena surat Al-Baqarah itu surat yang sangat besar keberkahannya. Bukan berarti surat-surat yang lainnya tidak disyariatkan untuk dibaca. Hadis ini memberikan penekanan untuk membaca surat Al-Baqarah di rumah. Tapi kalau misalnya ingin membaca surat-surat yang lainnya, tidak ada masalah sama sekali. Itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tadi sudah dijelaskan keutamaan zikir kepada Allah di dalam rumah. Tapi jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, salat. Salat juga menjadikan rumah hidup. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum, wa la taj'aluha qubura." Jadikanlah sebagian dari salat kalian itu di rumah-rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini hampir sama dengan anjuran untuk membaca surat Al-Baqarah tadi. Rumah yang tidak dijadikan sebagai tempat salat disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kuburan. Dan kita tahu bagaimana perasaan kita ketika di kuburan. Ada ketidaknyamanan, ada ketidaktentraman, ketidaktenangan, kekhawatiran. Berbeda kalau di tempat lain yang nyaman seperti di rumah atau di taman atau bersama orang-orang yang membahagiakan, memberikan hiburan. Kalau kita ingin rumah kita itu hidup, tidak seperti kuburan, maka perbanyaklah sholat di rumah kita. Bagi yang laki-laki, sholat berjamaah tetap diwajibkan di rumah. Bagi yang perempuan, lebih afdal untuk sholat di rumah. Sehingga hadis ini, apabila diterapkan bagi laki-laki, maka maknanya adalah anjuran untuk memperbanyak sholat sunnah di rumah. Apabila diterapkan bagi jamaah wanita, maka ini anjuran untuk sholat di rumah tanpa membedakan antara sholat wajib ataupun sholat sunnah. Wallahu a'lam. Baik, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Yang kedua, yang bisa kita usahakan untuk menjadikan rumah kita menjadi surga, untuk mewujudkan baiti jannati, adalah menjauhkan rumah kita dari semua yang dibenci oleh syariat.
menjauhkan rumah kita dari semua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya gambar makhluk bernyawa. Baik itu berupa foto yang dipajang, ya, foto yang dipajang. Jauhkan dari dinding-dinding rumah kita. Kemudian yang kedua, ya, gambar lukisan makhluk bernyawa. Ya, jauhkan dari dinding-dinding rumah kita. Yang ketiga, musik. Musik, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari rumah kita. Kemudian yang keempat, anjing, babi, ya, jauhkan dari rumah kita. Kemudian yang kelima, kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan di rumah kita. Kalau kita bisa menjauhkan rumah kita dari semua yang dibenci oleh syariat, dari semua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rumah kita akan menjadi surga bagi kita. Rumah kita akan menjadi sangat menenangkan, sangat menenteramkan. Iya, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, rumah yang kelihatan sederhana bisa menjadikan hati lapang, jemaah. Dan subhanallah, itu bisa terasa di rumah orang-orang yang saleh. Ada ketenangan di sana. Ada rumah yang kelihatannya besar sekali, tapi ketika kita masuk, ada ketidaknyamanan, ada ketidaktenangan, ada ketidaktentraman. Padahal rumahnya besar, rumahnya indah, rumahnya bersih, tapi orang masuk tidak enak, hatinya tidak enak. Ada yang sebaliknya, rumah kecil, kelihatannya sumpek, tapi ketika masuk, hati kita nyaman. Hati kita tentram, tenang, lapang. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang mempengaruhi hal ini adalah amalan-amalan yang ada di rumah itu. Dan sesuatu yang ada di rumah itu. Rumah yang di dalamnya ada kesyirikannya. Dilakukan kebid'ahan di dalamnya. Dilakukan kemaksiatan di dalamnya. Bagaimana akan menjadi rumah yang menenteramkan? Bagaimana bisa menjadi surga bagi orang yang menghuninya? Tentunya ya hal ini akan jauh ya dari kenyataan. Baiti jannati, di rumah itu akan menjadi sangat jauh dari kenyataan. Rumah yang di dalamnya ada banyak hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disukai oleh jin, disukai oleh setan, disukai oleh musuh-musuh bebuyutan manusia. Coba bayangkan kalau kita berkumpul dengan musuh bebuyutan, apakah kita akan tenang? Tentunya tidak. Makanya jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, rumah yang di dalamnya dihidupkan dengan bacaan Al-Quran, zikir-zikir, salat, ya, itu akan dijauhkan oleh Allah dari setan, dari jin. Bahkan banyak orang yang membuktikan rumah yang asalnya terkenal rumah kanker, rumah yang sangat angker, ya, rumah tersebut disewa oleh orang yang semangat menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ternyata dia di awal-awal hari memang merasakan ada gangguan, tapi itu tidak lama. Itu tidak lama. Akhirnya gangguan-gangguan itu hilang dengan sendiri. Karena rumah itu dia hidupkan dengan bacaan Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan solat-solat di dalamnya.
termasuk di antara yang bisa mewujudkan baiti jannati, ya, ini yang ketiga ya, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi saya tadi sebutkan bahwa rumah tangga ini dibangun oleh 3 unsur utama, yaitu oleh ayah, kepala rumah tangga atau suami, ibu ya atau istri, dan anak. Inilah yang menyusun rumah tangga. Penyusun inti rumah tangga itu 3 ini. Kalau kita ingin menjadikan rumah tangga kita menjadi surga bagi kita semuanya, maka 3 orang ini harus melakukan kewajibannya masing-masing. Ya, mereka harus melakukan kewajibannya masing-masing. Misalnya suami, maka dia harus memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Jangan sampai suami atau ayah memposisikan dirinya sebagai rakyat, sebagai bawahan. Karena ini menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu mereka yang menjadi pengatur kaum perempuan. Iya, seorang suami dia harus ngatur istrinya. Dia harus ngatur anak-anaknya. Ini kewajiban, ya. Begitu pula, ya, seorang suami dan seorang ayah, dia harus mencarikan nafkah untuk keluarganya. Ini kewajiban dia. Dia harus tunaikan kewajiban itu dengan sebaik mungkin. Dia sebagai pencari nafkah untuk keluarganya, dan dia juga sebagai pengatur untuk keluarganya. Jangan kita menyelisihi apa yang sudah digariskan oleh Allah ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah katakan, kaum laki-laki itu yang menjadi pengatur untuk kaum wanita. Apa sebabnya? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang lebih bagi kaum laki-laki melebihi kaum wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena nafkah yang diberikan oleh kaum laki-laki kepada kaum wanita. Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, terapkan ayat ini benar-benar dalam kehidupan kita dalam keluarga. Kalau kita sebagai seorang kepala rumah tangga, maka posisikan diri sebagai kepala rumah tangga. Dan kita harus bertanggung jawab. Jadilah pemimpin yang adil. Jadilah pemimpin yang benar-benar memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Kemudian yang kedua, istri. Istri posisinya di bawah suami. Kita harus sadari itu. Ini yang diinginkan oleh Islam. Istri posisinya di bawah suami. Maka termasuk di antara kewajiban istri yang paling mendasar adalah mentaati suaminya dalam kebaikan. Mentaati suaminya dalam kebaikan. Kewajiban ini harus disadari oleh istri. Bahwa itu merupakan kewajiban yang Allah bebankan kepada seorang istri. Dan kewajiban itu mendatangkan pahala. Harus ada mindset seperti ini dalam pikiran seorang istri. Bahwa saya diwajibkan oleh Allah untuk mentaati suami dalam kebaikan. Dan ketika mentaati ini, saya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya mengikuti aturan. Karena saya melaksanakan kewajiban. Kemudian termasuk di antara kewajiban seorang istri adalah menjaga rumah dan harta. Menjaga rumah.
Menjaga rumah maksudnya kebutuhan-kebutuhan atau hal-hal yang berkaitan dengan rumah, ini tanggung jawab istri. Rumah jangan sampai ya kotor, berantakan, ya. Kemudian eh, hal-hal yang berkaitan dengan rumah, ya, seperti misalnya mencuci, menyapu, memasak, ya. Ini eh, harusnya dipikirkan oleh seorang istri dengan baik, agar kehidupan rumah tangga ini benar-benar bisa saling mendukung, saling mengisi. Seorang istri, tanggung jawab dia adalah rumah dan yang ada di dalam rumah itu. Sedangkan seorang suami punya tanggung jawab utama mencarikan nafkah mereka di luar rumah. Ya, ya, mencari nafkah ini ya kebiasaannya di luar rumah, ya. Kalau misalnya ada orang yang bisa mencari nafkah di dalam rumah, atau memang cara mencari nafkahnya di dalam rumah, ya, ya seperti itu sudah cukup. Tapi biasanya kalau mencari nafkah itu di luar rumah. Kemudian tanggung jawab seorang suami, semua masalah yang berkaitan dengan luar rumah itu domain suami, ya, domain istri, semua yang berkaitan dengan dalam rumah. Maka perhatikan ini, sehingga nanti ada keserasian dan ada saling mengisi, ya. Kemudian di antara tugas seorang istri menjadi pendidik anak-anaknya di rumahnya. Ini juga sangat penting, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dengan seperti ini, maka seorang istri akan mudah untuk menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Waqarna fi buyutikun." Waqarna fi buyutikun. Hendaklah kalian menetapi rumah-rumah kalian. Inilah yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu yang standar. Seperti itu yang paling baik. Maka jangan sampai kita ya berusaha untuk mengubah aturan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang lebih tahu tentang kita, tentang maslahat terbesar kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diberikan oleh seorang suami untuk kebutuhan rumah tangga, ini juga ya harus diperhatikan oleh seorang istri. Jangan sampai boros, jangan sampai menghambur-hamburkan harta suami. Kasihan, suaminya sudah banting tulang untuk mencarikan nafkah, setelah mendapatkannya malah dihambur-hamburkan. Jangan sampai demikian. Pikirkan mana yang paling dibutuhkan, mana yang tidak terlalu dibutuhkan, mana yang malah akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik untuk keluarga. Ini dipikirkan semuanya. Yang tidak mendatangkan kebaikan, yang tidak terlalu butuh, maka ya jangan kita gunakan harta kita untuk yang seperti itu. Gunakan harta dengan sebaik mungkin. Adapun orang yang ketiga, yaitu anak, maka berusahalah untuk birrul walidain. Birrul walidain. Seorang anak punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ibu mempunyai hak bakti yang lebih besar daripada seorang ayah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapakah yang paling pantas mendapatkan kebaikan dariku, atau yang paling pantas untuk aku temani? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab 3 kali ummuk, ya, ibu. Beliau menjawab sampai 3 kali seperti itu. Pertanyaannya diulangi 3 kali, beliau menjawab dengan jawaban yang sama, ibu, dia yang paling pantas. Kemudian yang keempat baru ayahmu. Tsummal aqrabu fal aqrab. Kemudian setelah itu baru kerabatmu yang paling dekat, kemudian kerabatmu yang paling dekat.
Baik, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, apabila ya anggota keluarga ini semuanya bisa melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik, maka mereka akan bisa mendapatkan baiti jannati. Rumahku adalah syurgaku. Kemudian yang keempat, agar rumah atau kehidupan rumah tangga itu menjadi surga bagi kita, kita harus menerapkan surat Al-Asr. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian yang nyata. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan mereka yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, terapkan surat ini dalam rumah tangga kita. Maka rumah kita akan menjadi surga. Iya, kalau ada yang salah, ingatkan. Kalau ada yang merasa berat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, ingatkan pula. Kalau misalnya kesalahan-kesalahan di dalam rumah tangga itu dibiarkan, maka yang terjadi adalah kemaksiatan-kemaksiatan di dalam rumah itu. Yang terjadi adalah rumah tersebut akan dipenuhi dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsekuensinya rumah tersebut menjadi rumahnya setan, musuh bebuyutannya kita. Maka ini akan merusak. Maka kalau ada musibah dalam keluarga, ada ujian yang sedang menimpa keluarga, ya, anggota keluarga harus saling mengingatkan. Kita harus sabar. Tidak ada pilihan yang baik bagi orang yang kena ujian, kena musibah, kecuali bersabar. Orang yang terkena musibah tidak bersabar, itu seperti orang yang sudah jatuh dari tangga, ya. Kemudian dia tertimpa tangga itu. Sudah jatuh dari genteng, ya. Kemudian kerobohan dindingnya. Itulah orang yang terkena musibah tapi tidak mau sabar. Jadi terkena musibah itu sudah tidak enak, tidak sabarnya mendatangkan dosa. Beda kalau kita sabar ketika tertimpa musibah atau kita mengalami ujian. Dengan kita bersabar, kita mendapatkan pahala. Semakin berat kita bersabar, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang kelima, ya, untuk mewujudkan baiti jannati, kita harus saling mengusahakan pendidikan yang baik untuk anggota keluarga. Saling mengusahakan pendidikan yang baik untuk anggota keluarga. Terutama pendidikan tentang agama dan terutama pendidikan tentang tauhid dan akidah. Ya. Jadi orang tua misalnya, kedua orang tua, ayah dan ibu, harus mengondisikan anaknya, harus mengusahakan untuk anaknya agar dia bisa mendapatkan pengetahuan agama yang benar, yang lurus, terutama akidahnya.
ya, terutama akidah. Dan ini tanggung jawab orang tua. Makanya sahabat Ali ibn Abi Thalib ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Kasih mereka ilmu pengetahuan tentang agama dan kasih mereka pengetahuan tentang akhlak, ya. Addibuhum. Ajari mereka akhlak. Ajari mereka ilmu agama dan ajari mereka akhlak. Ya, ini kewajiban orang tua. Jadi anaknya harus dikasih pengetahuan, terutama pengetahuan agama, terutama pengetahuan akidahnya. Kemudian ayah juga harus up to date dalam ilmu agama. Harus berusaha sendiri. Berusaha untuk terus belajar dan belajar. Jangan sampai 1 pekan tidak ada waktu untuk menghadiri kajian ilmiah. 1 pekan jemaah. 1 pekan untuk akhirat kita. Duduk 3 jam, duduk 2 jam, 3 jam. Masa kita tidak punya waktu? Yang itu untuk akhirat kita. Untuk pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia itu. Masa kita pelit untuk hal yang sangat istimewa seperti ini? Istrinya juga demikian. Ya. Istri, seorang suami harus mengusahakan istrinya untuk terus meningkat ilmunya. Kalau bisa misalnya seluruh keluarga di hari Ahad misalnya mencari majelis ilmu untuk belajar bersama dari seorang ustadz yang mumpuni ilmunya, yang lurus pemahamannya. Ini sesuatu yang sangat baik. Ya, dengan ilmu agama yang baik, maka baiti jannati akan semakin mudah untuk diwujudkan. Tapi jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang keenam, termasuk di antara yang bisa mewujudkan surga dalam kehidupan rumah tangga adalah saling membantu dalam tugas rumah. Saling membantu dalam tugas rumah. Tentunya ini apabila dimungkinkan. Jadi seorang suami harusnya membantu tugas-tugas istrinya. Dan membantu ini bukan berarti harus dengan tenaga dia. Kalau bisa dengan tenaga dia, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka dia bisa membantu istrinya dengan memudahkan tugas-tugasnya. Seperti misalnya masak. Seorang suami suruh masak, seringkali tidak bisa. Karena itu bukan domain dia. Ya. Tapi suami bisa memikirkan bagaimana agar istri kalau masak itu mudah. Istri kalau masak nyaman. Dia bisa mengondisikan dapurnya agar ketika istri masak itu nyaman. Misalnya dikasih X-house ya. Jadi kalau istri masak itu asapnya tidak berkumpul di ruangan itu tapi langsung keluar. Menyediakan misalnya gas ya, bukan dengan kayu yang dibakar yang akan menjadikan istri semakin susah. Kompornya dicarikan kompor yang benar-benar praktis untuk menghidupkannya mudah. Kemudian disediakan misalnya tempat untuk mencuci yang nyaman, disediakan misalnya kulkas yang mencukupi kebutuhan istri untuk masak. Intinya seorang suami bisa berpikir bagaimana bisa biar istri itu nyaman ketika masak. Begitu pula ketika mencuci pakaian. Kalau kita lihat ya istri merasa keberatan untuk nyuci dengan tangan, ya tidak seperti orang-orang di zaman dulu ya. Mencuci dengan tangan sesuatu yang lumrah biasa. Sekarang tidak demikian. Maka kita harus mengikuti zaman ini.
kita belikan misalnya istri mesin cuci yang otomatis, ya, sehingga akan lebih memudahkan istri dalam mengemban tugasnya di dalam rumah. Setrika misalnya, carikan setrika yang bagus, yang kalau digunakan untuk menyetrika ya tidak terlalu lama. Ini harus dipikirkan oleh seorang suami. Bagaimana menjadikan rumahnya itu nyaman. Ya, dibelikan ya alat-alat yang menjadikan istrinya itu benar-benar mudah dalam melakukan tugas rumah tangganya. Ini bantuan seorang suami kepada istri. Ya mungkin sesekali ya istri membantu suami membantu istrinya dalam masak dengan tangan dia, dengan ditemani. Sesekali membantu istrinya untuk menjemurkan pakaian, untuk ya menyetrika. Sesekali membantu istrinya untuk nyapu rumah, ya. Karena memang ya tidak bisa untuk dilakukan setiap hari, itu susah. Karena suami sudah punya tugas di luar rumah yang banyak. Sehingga untuk membantu yang seperti itu, yaitu mungkin butuh waktu-waktu khusus ya, seperti misalnya waktu liburan, ya, dan waktu-waktu luang yang lainnya apabila ada. Istri juga kalau bisa membantu suaminya, bantu. Sesekali juga. Misalnya suaminya membawa tugas pekerjaannya dari luar rumah, dibawa ke rumah, dan dia garap tugas itu sendirian. Ada baiknya istri membantu suami dalam tugas tersebut. Dengan seperti itu terjadi keharmonisan yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangga. Anak ketika melihat orang tuanya melakukan tugasnya dan anak tersebut tidak punya kegiatan yang mendesak, maka berusahalah untuk membantu orang tuanya. Begitu pula orang tua, ketika melihat anaknya membutuhkan bantuan, maka bantulah anak. Ya intinya, untuk menjadikan rumah kita menjadi surga bagi kita, kita harus saling membantu dalam tugas rumah. Dan ini dahulu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tentang kehidupan Rasulullah di dalam rumah beliau. Beliau mengatakan kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membantu pekerjaan istrinya. Ketika azan berkumandang, maka beliau langsung keluar untuk menjalankan sholat di masjid. Beliau juga mengatakan, ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana basharan minal bashar yafli thawbah wa yahlubu syatah wa yakhtumu nafsah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya itu, di rumah beliau itu seperti orang-orang yang lainnya. Ya, kalau ada bajunya yang rusak, ya, beliau perbaiki sendiri. Kemudian beliau memerah susu kambingnya sendiri, ya, dan beliau melayani diri beliau sendiri. Ya, ini dahulu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah baiknya ketika seorang suami dan kepala rumah tangga bisa meniru apa yang dilakukan oleh beliau. Kemudian jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang ketujuh, termasuk di antara yang bisa menjadikan rumah kita menjadi surga, itu adalah kuatnya kasih sayang. Kuatnya kasih sayang antara anggota rumah tangga ini. Jadi kasih sayang antara istri dengan suami, kasih sayang antara orang tua dengan anak, ini harus terwujud dengan baik. Di antara caranya adalah dengan saling menyampaikan rasa kasih sayang. Saling menyampaikan rasa kasih sayang. Jadi seorang suami itu harus dengan verbal. Saya katakan di sini wajib, bukan wajib secara syariat, ya.
Tapi kalau kita ingin mendapatkan keharmonisan yang luar biasa, yang bagus, yang kuat, maka kita wajib melakukan ini. Sampaikan secara verbal ungkapan kasih sayang kita kepada istri. Seorang suami menyampaikannya. Seorang istri juga menyampaikannya. Orang tua menyampaikan itu kepada anak, dan anak menyampaikan itu kepada orang tua. Sampaikan bahwa saya mencintaimu sebagai seorang suami. Seorang istri juga, saya mencintaimu. Seorang ayah kepada anak, saya menyayangimu. Seorang ibu kepada anak juga demikian. Seorang anak kepada orang tua juga demikian. Ajarkan ini, hidupkan ini dalam rumah tangga. Maka saya di sana akan ada keharmonisan yang sangat bagus, dan itu akan menjadikan kebahagiaan terwujud dengan sangat baik di dalam rumah tangga itu. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada orang yang mengabarkan kepada beliau bahwa dia itu suka kepada temannya. Apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau mengatakan, "Sudahkah engkau menyampaikan perasaan sayangmu kepada dia?" Orang ini mengatakan, "Belum, wahai Rasulullah." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beritahu dia bahwa kamu itu suka kepada dia. Kamu senang dengan dia. Akhirnya orang ini mengatakan kepada orang tersebut dengan mengatakan, "Uhibbuka fillah." Aku mencintaimu karena Allah. Dan orang tersebut menjawab dengan mengatakan, "Ahabbakallah alladzi ahbabtani lahu." Mudah-mudahan Allah mencintaimu. Yang karena Allah itulah kamu mencintaiku. Ya, ini kepada orang lain saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyampaikan rasa kasih sayang ini, rasa cinta ini. Apalagi antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Maka harusnya ini lebih bisa kita hidupkan, atau harusnya ini bisa kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian yang kedelapan, ya, jadilah baju untuk pasangan. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kalian itu baju untuk kalian. Begitu pula kalian. Kalian itu baju untuk istri-istri kalian. Dan fungsi baju sebagaimana disebutkan oleh para ulama, fungsi baju itu menjadi penghias. Penghias. Jadi, kalau kita pakai baju yang bagus, kita terlihat lebih tampan. Bagi yang laki-laki, lebih cantik. Bagi yang perempuan, lebih indah. Anak, kalau pakai bajunya bagus, ya anaknya terlihat sangat menarik. Itulah keindahan. Maka seorang suami harus menjaga keindahan seorang istri. Istri juga demikian, harus menjaga keindahan seorang suami. Baju melindungi seseorang dari hal-hal yang membahayakan, dari terik matahari, dari dingin, dari panas, dan seterusnya. Maka seorang suami harus menjaga istrinya. Istrinya juga harus menjaga suaminya. Baju menutupi aib seseorang. Maka istri harusnya menutupi aib suaminya, dan suami menutupi aib dari istrinya. Ya, inilah fungsi baju. Maka jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ketika Allah itu mengatakan bahwa istri itu baju untuk suaminya dan suami itu baju untuk istrinya, maka terapkan ini dalam kehidupan rumah tangga kita. Jangan sampai ada masalah-masalah antara suami istri kemudian dikeluarkan, disebarkan di luar. Ini ya sangat tidak bagus, dan itu akan sangat menyakiti pihak-pihak yang dirugikan dengan perbuatan tersebut. Kemudian jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, yang ke-9, ya, termasuk yang sangat bagus untuk kita wujudkan dalam rumah tangga kita agar menjadi surga adalah saling memberikan hadiah. Saling memberikan hadiah. Jadi suami sering-seringlah memberikan hadiah kepada istri ketika istri melakukan
sesuatu yang menurut dia istimewa, menurut dia sesuatu yang baik, kasih hadiah. Istri juga demikian. Kalau melihat suaminya melakukan sesuatu yang menurut dia istimewa, kasih hadiah. Orang tua melihat anaknya melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, kasih hadiah. Anaknya misalnya nilainya bagus, ya, menilainya tinggi, kasih hadiah. Paling tidak jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, hadiah tersebut adalah dengan pujian. Paling tidak hadiah itu berupa pujian dengan mulut kita, ya. Dan itu sangat bermanfaat bagi anak. Begitu pula antara suami istri. Pujian itu sangat bermanfaat, ya. Selama pujian itu pujian yang jujur, ya. Dan pujian tersebut disampaikan karena adanya kebaikan, ya. Kalau melakukan keburukan jangan dipuji. Itu bukan keberhasilan, tapi itu kegagalan. Baik. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ya. Syukurilah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anggota keluarga kita. Anak melakukan kebaikan, syukur. Ya, misalnya dengan mengatakan jazakallah khaira, ya syukran. Itu kita bahasakan dalam lisan kita. Jangan dipendam dalam hati. Sampaikan. Anak misalnya membantu orang tua, makasih ya, syukran, jazakallahu khaira. Sampaikan itu, anak akan sangat senang. Ya, kita dibantu istri sebagai seorang suami juga demikian. Sampaikan itu. Istri ketika dibantu suami, sampaikan itu. Sampaikan rasa terima kasih kita dengan lisan kita. Sampaikan jazakillahu khaira, jazakallahu khaira, ya, dengan lisan kita kepada anggota keluarga kita yang lain. Baik, jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, yang ke-10 ini juga sangat penting, ya. Salinglah mendoakan dalam kebaikan. Jadi di dalam rumah tangga itu dibutuhkan kerjasama untuk berdoa. Jadi suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua. Jadi jamaah, kalau anak misalnya belum tahu bagaimana sih mendoakan orang tua, berikan pesan kepada anak, nak, doakan orang tua ya, orang tua sekarang lagi dalam kesulitan ekonomi, ya doakan orang tua, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi rezekinya. Sampaikan itu kepada anak, agar anak mendoakan orang tuanya dalam sujud-sujudnya dia. Nanti orang tua juga harusnya mendoakan anaknya. Anaknya punya target apa, doakan anak tersebut, agar bisa memenuhi targetnya dengan baik. Suami punya keinginan tertentu, istri punya keinginan tertentu yang ya setiap dari anggota rumah tangga ini butuh doa dari yang lainnya. Maka bekerja samalah untuk berdoa. Ya, jangan sampai yang kita orang tua melupakan anak kita dalam doa. Jangan sampai kita sebagai suami melupakan istri kita dalam doa. Jangan sampai sebagai seorang istri melupakan suaminya dalam doanya. Jangan sampai sebagai anak ya melupakan orang tua dalam doanya. Ini harus kita wujudkan dalam rumah tangga kita. Kemudian jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang terakhir, ketika ada masalah. Ketika ada masalah, maka kita harus saling memaafkan. Jangan saling menyalahkan. Kita harus saling memberikan solusi. Kita harus saling muhasabah. Ya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. 3 hal ini sangat penting. Ya. Saling memaafkan walaupun bukan saling memaafkan ya. Saling meminta maaf. Afwan. Saling meminta maaf walaupun kita tidak merasa bersalah. Kalau ada masalah, salinglah meminta maaf. Agar apa? Agar kita jauh dari sikap saling menyalahkan. Karena kalau ada misalnya
kesalahan dari salah satu anggota keluarga, kemudian saling menyalahkan, nanti masalahnya semakin besar. Walaupun ya mengetahui siapa yang salah itu penting, tapi kalau dengan itu akhirnya ada sikap saling menyalahkan yang menonjol, maka yang terjadi malah tidak baik. Ya, ya kita akan tahu siapa yang bersalah dalam kasus tertentu. Setelah kita tahu, jangan dibesar-besarkan. Sudah, saling meminta maaf antara anggota keluarga. Kemudian saling memberikan solusi. Ya, solusinya apa? Kalau ada masalah, pikirkan solusinya. Jangan terus terbawa oleh siapa yang salah dalam kesalahan ini. Ya, tapi apa solusinya? Sekarang kita sudah terjatuh ke dalam masalah. Solusinya apa? Itu yang harus dipikirkan dan itu yang harus dikerjakan. Kemudian yang terakhir, saling muhasabah. Ya, maka kalau misalnya ya ada musibah, sebenarnya musibah itu biasanya akibat kesalahan semuanya. Makanya Allah menimpahkan musibah itu. Ya sudah, saling muhasabah. Saya salah apa? Ya, banyak istighfar. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian salaf, ya saya menutup kajian ini dengan doa, dengan perkataan sebagian salaf ini. Inni la'asillah fa'ara dhalika fi khuluqi dabbati wa mra'ati. Sungguh, ketika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku benar-benar melihat pengaruh buruknya pada akhlak hewan tungganganku dan pada istriku. Jadi jemaah sekalian rahimanallah, kalau misalnya anak kita membuat masalah di keluarga, introspeksilah, muhasabahlah. Bisa jadi itu karena dosa-dosa kita. Begitu pula dengan pasangan kita. Ketika pasangan kita melakukan kesalahan kepada kita, bisa jadi karena dosa kita. Kalau yang melakukan kesalahan istri, bisa jadi itu karena kesalahan suami. Kalau yang melakukan kesalahan itu suami, bisa jadi karena kesalahan istrinya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf ini. Sungguh, ketika aku melakukan kemaksiatan, aku benar-benar melihat pengaruh buruk kemaksiatan itu pada perangai atau pada kelakuan hewan tungganganku dan pada akhlak istriku. Demikian jemaah sekalian rahimanallah yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerapkan ilmu agama ini dengan baik dan mudah, dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini materi yang sangat menyejukkan hati kita semua Ustaz. Baiti Janati, karena seperti kita ketahui bahwasanya baik buruknya peradaban di lingkungan sosial, bahkan suatu negara itu bermula dari rumah. Dan alhamdulillah pada sore hari yang sejuk ini, sesejuk suasana di Cikarang, Ustadz sudah memberikan kita ada 11 poin yang kita dapatkan materi dari Ustadz. Dan ada pertanyaan Ustadz ini dari jamaah, Ana bacakan Ustadz dari Mailida Anggita. Assalamualaikum, saya izin menyampaikan pertanyaan. Jika terdapat pajangan koleksi Barbie, apakah termasuk hal yang dilarang? Karena Barbie boneka yang menyerupai manusia. Jazakumullah khair. Tafadhol Ustaz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Kalau tadi disampaikan bahwa kita tidak boleh majang gambar makhluk bernyawa, baik itu berupa foto ataupun lukisan tangan. Ya, majang ini jangan sampai kita lakukan jemaah. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa malaikat Jibril itu tidak masuk ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu waktu karena ada gambar. Ya, karena ada gambar,
di rumah tersebut. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghilangkan gambar tersebut dan menyobeknya. Maka ya, kalau kita ingin rumah kita itu dimasuki oleh malaikat-malaikat rahmat, kita harus menjauhkan rumah kita dari hal-hal yang seperti ini. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, kalau masalah foto, itu kan ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak masalah foto itu. Ada yang mengatakan, ya foto itu bermasalah. Jemaah sekalian rahimanallah, itu pembahasan masalah foto, bukan masalah memajang. Kalau masalah memajang jemaah, ya foto itu hampir sama dengan gambar atau lukisan. Kalau masalah majang, ya apa bedanya? Apa bedanya? Kalau masalah gambar, iya ada bedanya. Yang satu, ya itu gambar saja. Yang satu itu gambar dengan tangan, ya. Yang satu hanya menangkap bayangan saja. Tapi kalau masalah majang, Anda melihat ya dalam masalah majang gambar atau majang foto ini sama saja. Karena ya itu sama-sama majang gambar. Perbuatannya sama. Maka yang seperti ini harus dihindari, dan ini juga lebih hati-hati. Ini juga lebih hati-hati. Memang konsekuensinya berat bagi orang yang sudah terbiasa majang foto-foto keluarga di dindingnya. Tapi kalau misalnya kita paksakan diri untuk tidak melakukan ini, maka nantinya akan ya menjadi sesuatu yang biasa. Tidak berat sama sekali. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan di antara faedah karena dia itu tidak melakukan sesuatu. Meninggalkan larangan itu tidak melakukan sesuatu. Sehingga tidak butuh ada kemampuan. Seperti ya tidak minum khamr. Itu tidak melakukan perbuatan minum khamr. Ya dia waktu kecil juga tidak minum khamr. Dan tidak ada sesuatu sama sekali. Ya tidak berzina. Tidak melakukan perbuatan zina. Ya. Dan ini dimampui oleh semua orang sebenarnya. Beda kalau perintah. Perintah itu mewujudkan sesuatu. Perintah untuk sholat berarti perintah untuk mewujudkan sholat. Yang asalnya tidak ada menjadi ada. Maka ini butuh kemampuan. Makanya Rasulullah katakan, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan sesuai kemampuan kalian. Ini juga demikian. Tidak memajang gambar itu ya sesuatu yang tidak ada. Tidak memajang gambar itu meninggalkan sesuatu. Maka sebenarnya bisa dimampui, ya sebenarnya hal ini dimampui oleh semua orang. Maka tinggalkan itu. Adapun Barbie, ya boneka. Boneka ini dibolehkan untuk anak-anak. Ya, memang ada beda pendapat di kalangan para ulama tentang boneka untuk anak-anak ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan boleh.
Karena dahulu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha juga punya mainan boneka. Beliau punya mainan boneka. Ya, dalam bahasa hadisnya banat, ya. Jadi boneka perempuan. Beliau juga pernah membuat, ya, kuda. Pernah membuat kuda yang ada sayapnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihatnya, beliau malah mengajak canda. Ini apa? Ini kuda. Kok kuda ada sayapnya? Ibunda Aisyah mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa dahulu kudanya Nabi Sulaiman itu ada sayapnya? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari sama sekali. Dan ini termasuk di antara dalil yang sangat kuat yang digunakan oleh jumhur ulama untuk membolehkan boneka dan mainan-mainan seperti itu untuk anak-anak. Kalau memang untuk anak-anak, ya maka boneka tidak ada masalah. Ya, Ana memilih pendapat ini yang menurut Ana dalilnya lebih kuat dan itu pendapatnya mayoritas ulama. Cuma jemaah sekalian rahimanallah, ya sebaiknya kita tidak memajangnya. Sebaiknya kita tidak memajangnya. Tapi ditempatkan di tempat-tempat yang tertutup. Ditempatkan di tempat-tempat yang tertutup. Kemudian, ketika anaknya sudah besar, maka ya boneka itu menjadi tidak halal bagi mereka. Boneka itu menjadi tidak halal bagi mereka. Jadi boneka ini halalnya untuk anak-anak. Maka solusinya adalah dengan memberikan boneka itu kepada anak orang lain. Ya, kita berikan kepada anak orang lain. Ya, sehingga dengan demikian rumah kita akan benar-benar bersih dari misalnya seperti patung makhluk bernyawa. Ya, boneka itu tidak beda dengan patung makhluk bernyawa. Kita kalau misalnya memberikannya kepada orang lain, rumah kita benar-benar bersih dari hal tersebut. Hal ini juga berlaku pada gambar, jemaah. Bolehkah anak kecil menggambar makhluk bernyawa? Kita katakan boleh. Mereka masih kecil. Ada keringanan untuk anak kecil. Komik, ya, yang ada gambar-gambarnya itu. Bolehkah kalau untuk anak kecil? Boleh, ya, selama isinya baik. Ya, tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Tapi masalahnya ketika mereka sudah dewasa. Ketika mereka sudah dewasa, maka itu tidak halal lagi bagi mereka. Makanya mereka harus memberikannya kepada orang lain, ya, memberikannya kepada orang lain yang halal, yang mereka dibolehkan untuk menggunakannya. Demikian wallahu taala a'lam. Nah, syukran jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Semoga terjawab pertanyaan dari Bu Mailida Anggita. Nah, untuk pertanyaan berikut Ustaz dari Umu Sarah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika anak-anak terpengaruh teman-temannya di sekolah suka musik dan artis Korea K-pop? Padahal kami sebagai orang tua tidak pernah memfasilitasi. Sekarang anak saya ikut-ikutan suka. Bagaimana caranya supaya anak saya bisa kembali seperti dulu yang tidak suka musik? Syukron Ustaz. Fadol Ustaz. Iya, jemaah sekalian rahimanallah, memang lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang. Makanya kewajiban orang tua itu memberikan lingkungan yang baik untuk anaknya. Ya, memberikan lingkungan yang baik kepada anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kita akan hal ini, yaitu dalam sabdanya ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan berada di atas agama teman dekatnya. Maka silahkan dia melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Kalau misalnya ya lingkungan dia seperti itu, maka ya dia akan terwarnai dengan warna itu.
sebagian ulama mengatakan an-nasu abna'u tabi'atihim. Jadi manusia itu anak lingkungannya. Manusia itu anak lingkungannya. Jadi anak itu akan mirip dengan orang tuanya. Anak itu tidak jauh-jauh dari orang tua. Ketika dikatakan bahwa orang itu anak lingkungannya, maka orang itu tidak akan jauh dari lingkungannya. Makanya ya, jangan sampai kita mengatakan saya tidak memfasilitasi anak untuk suka K-pop atau untuk suka musik. Kenyataan kita memberikan lingkungan anak kita seperti itu lebih parah daripada memfasilitasi anak dengan misalnya HP yang di dalamnya ada musiknya, yang di dalamnya bisa dilihat K-pop. Ya, lingkungan. Maka jemaah sekalian rahimanahumullah, sebagai orang tua, kita harus mencarikan lingkungan yang kondusif untuk anak kita melakukan kebaikan. Jangankan anak yang remaja ya. Orang tua saja itu sangat terpengaruh oleh lingkungannya. Padahal orang tua itu pola pikirnya sudah lebih matang. Dia punya prinsip-prinsip hidup yang kuat. Dia sudah banyak makan garam dalam kehidupannya. Sudah pengalaman. Itu pun masih terpengaruh oleh lingkungannya. Apalagi anak, apalagi remaja. Yang ketika mereka itu menjadi remaja yang baik, itu diistimewakan oleh Allah. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Ya, di antara 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi istimewa? Ya karena ketika muda ini banyak godaan-godaan keburukan. Biasanya anak muda itu akan sangat-sangat terpengaruh oleh lingkungannya. Sangat mudah. Pemuda itu masih labil. Pemuda itu masih punya keinginan untuk melalang buana. Ya, untuk mencoba ini dan itu. Ya kalau lingkungannya tidak baik, jelas ya ini sangat berpengaruh buruk pada anaknya. Ya maka ya carikan lingkungan yang baik untuk anak, agar anak tidak suka kepada musik, ya, tidak suka kepada ya orang-orang yang di luar Islam. Ya demikian, wallahu taala a'lam. Barakallahu fi. Ustadz Afwan, ini Masya Allah pertanyaan cukup banyak nih Ustadz, baik melalui Zoom maupun chat. Qadarullah waktu kita sudah lewat 5 menit ya dari skenario awal. Ini gimana Ustadz? Minta dihalalkan dari antum atau bagaimana nih Ustadz? Apa lanjut ke pertanyaan atau bagaimana Ustadz? Ini di Jember 5 menit lagi maghrib ya. Kita Oh gitu. Oh baik. ya, kita sampaikan maghrib saja 5 menit lagi. Satu Oh, pertanyaan baik. lagi. Satu pertanyaan lagi Ustadz. Ini dari chat Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, suami saya sampai dengan sekarang belum mau ngaji, padahal tempat ngaji di tempat tinggal kami dekat. Saya sering berdebat dengan beliau, tapi beliau pemimpin saya. Bagaimana kiat-kiat agar suami saya mau ngaji yang lurus, rujuk ke manhaj salaf yang hak ini? Karena sudah terlalu banyak subhat yang tertanam di diri beliau. Terima kasih panitia dan Ustadz, jazakumullah khairan. Tafadhol Ustadz. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Seorang suami ya, dia memang pemimpin di dalam rumah tangga. Maka kita harus posisikan seorang suami sebagai pemimpin kita. Ketika kita misalnya bekerja sebagai suatu pekerja di perusahaan sebagai bawahan. Ketika kita melihat atasan kita salah, apakah kita akan berdebat dengan atasan
Jawabannya tidak. Kita akan mencari waktu yang sangat bagus untuk memberikan masukan kepada atasan. Atau bahkan kita akan bersabar. Kita tidak bisa atau tidak berani memberikan masukan karena dia sebagai atasan. Sehingga kita bersabar dengan keadaan itu. Kita berharap nanti Allah mengganti atasan itu. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, sebagai seorang istri, ya, kita juga harus melihat sisi ini, bahwa istri itu bawahan. Ya, saya tidak sedang merendahkan kedudukan istri dalam rumah tangga, tidak. Tapi inilah posisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumah tangga. Jadi posisi seorang istri memang harus di bawah suami. Harus di bawah suami. Bahkan di dalam sebuah hadis, ya, disebutkan bahwa istri itu tawanan suami. Istri itu tawanan suami. Kita tahu bagaimana kedudukan tawanan. Bagaimana kedudukan tawanan terhadap orang-orang yang menjadikan dia sebagai tawanannya. Maka ya kita harus memperhatikan posisi kita sebagai seorang istri. Jangan sampai mendebat suami dalam masalah-masalah yang suami masih sangat yakin akan kebenarannya. Iya, kasih masukan, iya. Kalau di debat ya sudah, berhenti. Kalau misalnya nasihat kita sangat tidak disenangi oleh suami, maka ada baiknya kita tidak menasihati suami. Karena kalau kita terus-menerus menasihati suami, yang terjadi, ya, nanti malah suami pobi dengan istrinya. Apapun yang datang dari istri yang meskipun kebaikan akan ditolak. Maka ada baiknya kita memperhatikan psikologi ini, ya, psikologi seorang suami. Bagaimana caranya, Ustadz, kalau kita sudah berusaha menasehati tapi ya tidak ada perubahan? Solusinya adalah banyak mendoakan suami. Ya, banyak mendoakan suami. Dan pilihlah waktu-waktu yang sangat tepat untuk mengajak suami berangkat ke majelis ilmu. Ya, pilih waktu-waktu yang sangat tepat untuk mengajak suami berangkat ke majelis ilmu. Tapi ya waktu yang sangat tepat ini yang kapan, ya, maka itu istri yang tahu, ya. Misalnya janjian, ya, ketika liburan sekalian hadir di majelis ilmu. Ya, hadir di majelis ilmu dulu baru nanti liburan. Misalnya ya keluarga mengagendakan liburan di kota tertentu. Ya, kita bisa, ya, mencari informasi di kota tersebut, apakah ada kajian sunnah misalnya. Kemudian kita agendakan dalam kegiatan tersebut untuk menghadiri kajian ilmiah dulu, baru setelah itu rekreasi. Ya, intinya ini kembali kepada kesabaran kita dalam menghadapi masalah ini. Tapi yang jelas, ya, perubahan seseorang menjadi benar-benar sesuai dengan hidayah, ya, ini butuh perjuangan, ya, dan itu juga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya, istri cinta kepada suaminya, belum tentu istri bisa memberikan hidayah kepada suaminya. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang berikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Ya, jadi banyaklah meminta kepada Allah, banyak meminta kepada Allah. Jemaah sekalian rahimanallah, coba lihat, ya, kisah dari sahabat Abu Hurairah. Ketika orang tuanya, ibunya masih kafir. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah? Beliau
banyak berdoa untuk ibunya. Beliau juga banyak mendakwahi ibunya. Tapi itu tidak membuahkan hasil yang baik, ya. Akhirnya sahabat Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan ibunya. Dan sahabat Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan agar ibunya mendapatkan hidayah. Dan akhirnya ibunya masuk Islam dengan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga bahwa kekuatan doa itu sangat kuat. Ya, kekuatan doa itu sangat luar biasa. Maka kalau kita misalnya dari usaha menasehati suami itu sudah mentok, ya, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah menghadapi keadaan itu. Ketika kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ya hasil yang baik kepada kita. Ya, kekuatan doa itu sampai Rasulullah mengatakan la yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya. Ini menunjukkan ya kekuatan doa itu sangat luar biasa. Tapi jemaah sekalian rahimanallah, karena waktu yang sudah sempit ya, kita di Jember sudah masuk waktu maghrib. Kita akhiri kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjaga lahir batin kita, menjaga agama dan dunia kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya nikmat baiti jannati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah, sehingga kita setelah mendapatkan baiti jannati kita benar-benar bisa memasuki surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair Bismillahirrahmanirrahim. atas materi dan pembekalan ilmunya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengharap ridha Allah Ta'ala. Dan kami sampaikan syukron jazakumullah khair kepada seluruh jamaah atas partisipasinya. Mohon maaf karena waktu yang membatasi, tidak semua pertanyaan dapat dijawab oleh Ustadz. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.